Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini Mama Hasna mau cerita pengalaman Mama Hasna melahirkan di usia kehamilan 38 minggu 3 hari. Sebelumnya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Ya, hari ini Mama Hasna mau cerita tentang pengalaman Mama Hasna melahirkan di usia kehamilan 38 minggu 3 hari. Nah, waktu itu Mama Hasna itu hamil anak yang pertama. Jadi di usia kehamilan 38 week 3 hari itu waktu itu aku udah merasakan yang namanya kontraksi. Tapi waktu itu aku tuh belum sadar dan belum tahu kontraksi itu rasanya seperti apa, karena itu kan baru kehamilan yang pertama dan aku belum tahu kontraksi itu rasanya seperti apa. Jadi langsung aja ceritanya ya. Jadi waktu itu tuh Mama Hasna itu waktu itu ya melahirkan itu di rumah orang tua aku. Jadi waktu itu di usia kehamilan 36 minggu aku tuh pulang ke rumah orang tua aku dan aku rencana mau melahirkan di sana, karena kalau di rumah di tempat suami aku cuma berdua aja. Jadi nanti aku kan baru pertama kali melahirkan, jadi kan mesti belum tahu harus gimana gitu. Jadi aku waktu itu lebih memilih untuk melahirkan di tempat orang tua aku. Jadi waktu itu aku melahirkannya di klinik karena waktu itu masih banyak masih lagi booming-boomingnya itu virus corona ya, pandemi. Jadi aku memutuskan untuk melahirkan di klinik dekat rumah aku. Nah, waktu itu kejadiannya jadi tipsnya untuk melahirkan di usia 38 week 3 hari itu, tipsnya yang pertama adalah rajin jalan-jalan pagi. Jadi waktu itu tuh aku tuh di usia kehamilan 36 minggu aku tuh udah rajin setiap hari, hampir setiap hari itu aku selalu jalan-jalan pagi. Walaupun hanya 15 menit aku mesti jalan-jalan pagi. Kalau nggak setengah jam gitu aku mesti jalan-jalan pagi, walaupun aku nggak jalan jauh karena waktu itu kan masih ada pandemi. Jadi aku cuman jalan itu mondar-mandir di depan rumah gitu. Di depan rumah tuh kan ada jalan teras gitu, jadi aku cuma mondar-mandir di situ. Aku ulang-ulang sampai setengah jam aku mondar-mandir, nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja, kalau capek istirahat gitu. Jadi tidak terlalu dipaksakan. Terus habis itu setelah jalan-jalan 30 menit atau 15 menit semampu kita ya, sekuat kita. Habis itu aku biasanya lanjut ke senam hamil. Jadi aku tuh biasanya nonton di YouTube itu banyak sekali tips-tips senam hamil. Jadi aku tuh ngikutin video yang di YouTube, aku ikutin senam hamilnya. Nah, aku ikutin biasanya sampai 2 kali. Jadi kalau 1 kali itu kayak belum berasa ya. Jadi aku ikutin sampai 2 kali aku senam hamil itu. Jadi aku nggak ikut senam hamil di klinik atau di mana, karena kan waktu itu masih pandemi. Jadi aku memutuskan untuk senam hamil lewat handphone. Jadi aku ngikutin yang ada di YouTube gitu. Itu setiap hari aku lakukan setiap pagi. Terus aku makan buah kurma. Setiap hari aku makan kurma. Jadi kalau nggak 3 aku makan 1, kalau nggak 3 aku makan 1 gitu. Jadi setiap hari aku makan buah kurma. Minum air putih yang banyak karena tuh aku memang haus terus ya, jadi aku minum air putihnya banyak. Bahkan kalau aku tidur pun aku selalu bawa botol minum, aku taruh di samping tempat tidur aku. Jadi kalau aku bangun aku minum, jadi aku sering banget minum. Terus memang kalau udah perutnya besar itu kita kan sering kepanasan ya. Jadi aku memang pakai kipas angin di kamar aku karena nggak ber-AC ya. Jadi pakai kipas angin. Jadi aku pakai kipas angin di kamar aku itu. Nah, terus setelah senam-senam itu, dan jujur ya waktu hamil itu aku tuh gampang banget tidurnya. Jadi ada beberapa ibu hamil yang mungkin mengalami kesulitan tidur. Jadi kalau aku tuh bener-bener tidur tuh nggak ada masalah. Paling kalau bangun tengah malam itu udah biasa, dan pipis atau kenapa itu udah biasa. Tapi aku pas udah mau melahirkan itu tuh aku berasa gini. Jadi
3 hari sebelum aku melahirkan, aku berasa ada yang aneh di tubuh aku. Kenapa? Karena aku berasa itu badan tuh udah nggak enak. Jadi badan tuh kayak ngerasa apa ya, pokoknya perutnya tuh udah nggak enak, dan aku sering sakit perut gitu. Tapi sakit perutnya hilang lagi gitu, nggak yang apa beruntun lah ibaratnya gitu. Terus habis itu ada kayak, mohon maaf ya, kayak keputihan gitu di celana dalam aku agak banyak gitu. Dan mungkin aku merasa atau aku mau melahirkan sebentar lagi, tapi aku memang berharap aku melahirkannya lebih cepat dari HPL gitu kan. Itu tuh memang idaman apa bener yang aku tunggu-tunggu banget gitu, karena rasanya kalau perut udah besar itu kan rasanya udah nggak enak ya mams, jadi udah pengen cepet melahirkan aja gitu. Nah terus aku tuh waktu itu memang pas hamil itu tuh aku selalu ngecek berat badan baby aku. Jadi aku takut karena aku badannya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu besar mams, jadi aku waktu itu tuh aku kurus mams. Jadi ini sekarang udah agak lebar sedikit gitu lah ya, tapi dulu sebelum aku hamil itu aku kurus banget mams. Jadi aku bener-bener takutan baby aku tuh besar, jadi aku tuh mengurangi makan yang manis-manis. Tapi memang susah mams, jadi aku dulu memang sering beli coklat enggak ya, tapi aku dulu tuh penggila donat, jadi aku suka banget donat, jadi aku sering beli donat gitu mams. Itu kan manis banget, tapi memang pengennya yang manis-manis terus waktu itu gitu. Nah terus tapi aku selalu dicek dan dikasih saran sama dokter untuk mengurangi makan, tapi memang nggak bisa, memang harus banyak makannya gitu. Tapi ya tetap aku bisa kurangi sebisa aku. Kalau memang aku bisa kurangin, tapi kalau memang aku pengen ya udah aku beli aja gitu. Nah setelah 3 hari sebelum melahirkan itu aku merasakan hal-hal seperti yang tadi aku sebutkan tadi. Jadi tuh aku tuh tidurnya memang udah agak nggak nyenyak ya mams, jadi sering bangun. Nah terus pagi-pagi banget jam 6 pagi itu aku merasakan sakit perut seperti orang mau pup gitu mams. Nah terus aku memutuskan ya udah mungkin aku mau pup nih, aku ke kamar mandi mams. Tapi bener nggak keluar dan hilang, rasanya tuh hilang. Ya udahlah aku jalan pagi seperti biasa, aku jalan pagi mondar-mandir. Habis itu aku senam, habis senam aku masak. Yang biasanya aku di rumah orang tua aku nggak pernah masak. Aku memutuskan untuk memasak. Akhirnya pas setelah selesai masak, aku tuh jam 10 itu aku main ke tetangga aku mams. Udah makan aku pergi ke tetangga aku, jam 10 itu main. Nah perut aku tuh sakit lagi kayak orang mau pup gitu. Terus aku bercandaan gini, atau aku mau pengen pup nih, atau aku mau melahirkan nih, aku bilang gitu. Terus mamaku nyeletuk gini, mau melahirkan kali gitu. Terus akhirnya aku tuh refleks ya, langsung ke kamar mandi dan bener aku pup, tapi cuma sedikit banget. Habis itu aku aktivitas seperti biasa lagi. Jam 11 itu aku merasa mulusnya itu beraturan banget, sering aku tiduran di kamar. Sampai jam 12 aku tuh bener-bener tak menitin banget. Itu tuh 10 menit sekali aku merasakan mules itu gitu. 10 menit, tapi rasanya belum terlalu terlihat gitu. Tapi emang rasanya tuh kayak orang pengen pup. Rasanya kayak orang pengen pup gitu. Jadi tuh aku rasain tuh 10 menit sekali. Nah terus apa aku mau melahirkan ya? Nah, terus aku habis itu apa aku mau pup ya? Terus aku coba aku pup dulu. Aku jam 12 aku ke kamar mandi dan aku cek, ternyata aku nggak pup gitu, nggak bisa pup. Dan ternyata pas aku cek ada darah gitu, dan ternyata udah keluar darahnya, udah ngeflek. Habis itu aku bilang sama orang tua aku kalau aku tuh udah ngeflek, aku udah mau melahirkan. Aku bilang sama suami aku juga. Akhirnya aku makan dulu ya, karena itu aku belum makan siang. Jam 12 aku makan siang dulu, udah kenyang. Habis itu aku sama suami aku prepare, suami aku sholat dulu, aku masukin semua perlengkapan untuk melahirkan, aku masukin ke mobil semuanya. Habis itu kita langsung jalan ke klinik. Sampai di klinik jam 1 siang. Di sana dicek sama bidannya baru pembukaan 2. Habis itu sama bidannya itu ditanya,
gimana ini baru pembukaan 2, mau pulang dulu atau mau nunggu di sini. Kalau mau nunggu di sini takutnya masih lama karena ini anak yang pertama gitu. Terus aku telepon orang tua aku dulu, terus saran dari suami juga, akhirnya aku menunggu di situ. Nah pas di situ itu langsung kontraksinya benar-benar teratur banget, jadi 10 menit itu bisa 3 kali. Dan itu aku belum dapat kamar karena kamarnya masih dibersihkan, jadi aku masih menunggu. Habis itu barulah dapat kamar. Nah setelah mendapatkan kamar itu aku dicek lagi jam berapa ya, jam 4 ya, jam 4. Oh aku dicek itu jam setengah 6, jam setengah 6 baru dicek lagi. Itu kontraksinya udah sering banget dan itu udah pembukaan 6. Aku udah pembukaan 6 di situ. Terus pembukaan 4, aku baru pembukaan 4, tapi kontraksinya udah bagus banget di situ. Terus bidannya itu di sini aja ya karena udah pembukaan 4, kita tunggu sampai kita tunggu aja gitu, nggak usah balik ke kamar di ruang bersalin, udah pembukaan 4 itu. Terus dicek lagi jam 9 ya kayaknya, atau jam 8 gitu pembukaan 6. Terus dicek lagi jam 9 aku pembukaan 8. Terus habis itu jam 9:04 aku pembukaan 10. Nah terus aku melahirkan di situ jam jam 9:35 aku melahirkan, bayinya udah di luar. Dan itu benar-benar mom semua tuh harus mempelajari teknik pernafasan yang baik, karena aku waktu itu benar-benar nggak bisa ngeden ya, susah gitu, gimana caranya gitu. Dan itu sampai 15 menit aku baru melahirkan moms. Jadi memang harus belajar tekniknya ya moms. Jangan lupa lihat di YouTube itu pasti banyak sekali video-video cara pernapasan yang baik gitu. Sorry ya moms, itu suami aku lagi ngobrol sama anak aku jadi agak berisik sedikit. Jadi aku tuh mulai pembukaan jam 1 siang pembukaan 2, jam setengah 6 pembukaan 4, jam 8 pembukaan 6, terus jam 9 itu pembukaan 8, dan 9:15 aku udah pembukaan 10. Jadi itu benar-benar teratur banget. Dan jangan lupa ya moms, kalau pengen banget melahirkan di usia 38 minggu itu mungkin disarankan untuk sering jalan-jalan sehat. Makan buah kurma bisa menjadi referensi yang baik juga moms, karena itu terbukti sama aku moms. Terus juga kita lihat mens kita ya. Jadi kalau mens kita maju itu biasanya kita melahirkannya juga lebih maju dari HPL. Kata bidan aku sih gitu moms. Jadi itu bisa mempengaruhi gitu nanti kita melahirkannya gitu. Jadi itu tadi tips-tips untuk bisa melahirkan di usia 38 week 3 hari. Untuk mama-mama yang masih menunggu babynya launching, selamat menunggu moms. Jangan dibikin pusing, santai aja moms. Kita tunggu kapan anak kita mau lahir, kapan anak kita pengen lahir, kita tunggu aja, jangan terlalu terburu-buru moms. Tapi kalau memang pengen, bisalah saran-saran aku tadi bisa dijalankan moms. Jangan lupa selalu hidup sehat ya moms, minum air yang banyak, jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Sekian video dari Mama Hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.